Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kali ini kita akan masuk ke pelajaran 9, yaitu iman kepada malaikat Allah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 9. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 43. Masuk ke bagian A, yaitu iman dan rukunnya. Iman artinya meyakini atau mempercayai. Iman sendiri letaknya di dalam hati dan ditunjukkan dengan ucapan, dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik maupun buruk ya. Seorang muslim harus meyakini semua rukun iman, karena jika tidak, maka dia akan terjerumus kepada perbuatan kafir. Pembahasan kita kali ini rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Para malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga mereka selalu taat kepada perintah Allah, serta tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, mereka tidak pernah melanggar apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, dan Allah mengetahui jumlah malaikat itu. Para malaikat ini mempunyai nama dan tugasnya masing-masing, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberitahukan kepada kita beberapa nama dan sifat malaikat beserta tugasnya. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menurunkan rahmat Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, Israfil, tugasnya memberi tanda hari kiamat. Yang keempat, malaikat Malakul Maut, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, Munkar dan Nakir, yang tugasnya memeriksa amalan orang yang telah meninggal. Yang keenam, Rokib, tugasnya mencatat perbuatan yang baik. Yang ketujuh, malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan yang buruk. Yang kedelapan, yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Yang kesembilan, yaitu malaikat Ridwan,
tugasnya menjaga syurga. Adapun malaikat lainnya yang diberitahukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat ini ditugaskan untuk menyeret orang kafir ke dalam neraka. Allah menciptakan malaikat dengan jumlahnya yang sangat banyak. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk memikul arasy, dan ada pula yang ditugaskan untuk melakukan hal-hal lainnya. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk menciptakan malaikat, dan Dia juga Maha Kuasa untuk memerintah mereka. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim mukmin wajib mengimani semua malaikat yang telah Allah ciptakan. Kita dilarang meragukan keberadaannya sekalipun kita tidak mampu untuk melihatnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian materi pada pembelajaran 9 ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran 10, yaitu sifat dermawan dan kikir. Sifat dermawan dan kikir merupakan dua sifat yang saling berlawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Rasulullah sangat benci dengan sifat bakhil atau kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala jawadun yuhibbul juda, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan menyukai orang yang suka memberi atau orang yang dermawan. Ketika kita memberi, misalnya bersedekah, haruslah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya mengharapkan balasan pahala dari Allah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Jika kita mau memberi orang lain, maka harus dilakukan dengan sopan dan santun. Tidak boleh bersedekah dengan kasar dan tidak sopan, karena akan menyakiti hati orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yasba'uha adza. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan hal yang menyakitkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Pada suatu kisah, Rasulullah menamakan kisah itu Jaisul Usra. Jaisul Usra adalah ketika kaum muslimin ingin menyerbu tentara Romawi yang menghina ajaran Islam. Padahal kala itu kaum muslimin sedang dalam kondisi susah. Namun pada saat itulah muncul Utsman bin Affan. Dia menyumbangkan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan perang kaum muslimin. Keutamaan orang yang mempunyai sifat dermawan diantaranya: 1. Allah akan mengganti hartanya dengan yang lebih baik. 2. Dicintai Allah dan disenangi semua orang. 3. Diselamatkan dari gangguan di dunia dan di akhirat. 4. Harta dan jiwanya akan dibersihkan oleh Allah. 5. Tidak mudah gelisah ketika ditimpa kemiskinan. 6. Tidak sombong ketika diberi kekayaan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang mempunyai sifat dermawan selain dari yang disebutkan tadi. Sedangkan orang yang kikir adalah orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan dia mempunyai sifat sombong terhadap sesama dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa sifat kikir merupakan sifat warisan Qarun. Siapakah Qarun? Qarun adalah salah seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta berlimpah. Ia mempunyai banyak sekali gudang untuk penyimpanan harta-hartanya. Namun di balik itu semua, Qarun adalah orang yang sangat sombong dan angkuh terhadap orang lain. Dia juga kikir terhadap
orang lain. Dia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuannya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap Qarun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada Qarun dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Namun anehnya, gempa itu hanya terjadi di sekitar rumah Qarun. Qarun dan seluruh kekayaannya tenggelam di telan bumi. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah Qarun ini dapat kita pahami bahwa Qarun itu adalah orang yang sombong lagi kikir. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti Qarun ini. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, jagalah sikap kita terhadap orang lain. Ketika ada yang membutuhkan bantuan kita, maka kita tolonglah orang tersebut semampu yang kita bisa. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah membahas 2 materi. Silahkan Ananda kerjakan latihan evaluasinya sesuai dengan pembelajarannya. Untuk pelajaran 9, silahkan Ananda isi soal latihan evaluasinya di halaman 46, dan untuk pelajaran 10, silahkan Ananda isi soal latihan evaluasinya di halaman 51 dan 52. Kiranya ada yang belum bisa dipahami, silahkan Ananda bertanya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.